Selamat datang di podcast Laporan Franjul. Situ lapor sini lapor. Ayo kita bahas sambil ngobrol. Yo. Senang sekali hari Oke. ini kita akan mengenang masa-masa pertama kita berkarir. Oke, berarti itu mulai dari soal gaji, Betul. soal pengalaman kerja, lingkungan, kenyamanan. Mencari SKCK. Betul. Tapi kan gak semua orang merantau pasti ngurus SKCK kan? Contoh? Contoh, ya pembantu. Manusia silver kan nggak perlu bikin SKCK kan? Oke, ya ini kita tidak Oke. maksud merendahkan profesi-profesi itu, Betul, cuma betul. Kita memang merendahkan, cuman kita menyampaikan fakta. tidak perlu SKCK. Betul. Tapi sebelum itu kita bahas dulu kondisi set kita Oke. kali ini di episode 4. Oh, kita belum punya nama penonton ya? Belum. Oke, nanti kita cari. Ya. Karena kalau penontonnya cuma 1-2 orang, ngapain dikasih nama? Ya udah nama mereka masing-masing aja. Oke. Namanya Ada Agus, ada Zain gitu Ah. misalnya. Agus, ada Timothy, ada Bruri Syahrul mungkin nonton. Jadi sementara kalian pakai nama kalian sendiri dulu Betul. aja. Karena kita belum punya nama untuk penonton kita, Oke. pendengar kita, karena kita belum sebesar itu. belum. Gitu. Tapi kita akan tetap menyajikan fakta-fakta unik Betul. dan menarik Informasi-informasi yang bahkan orang-orang di Palung Mariana belum pernah dengar. dan juga pasti mengocok perut beruang. Ya, betul. Langsung aja ke gaji pertama. Belum gaji pertama, ini dulu kita bahas dulu set Oke. kita kan tadi kita mau bahas itu. Oh, lupa. Iya, kenapa set kita berbeda? Karena ya ini Bukan karena kita banyak duit sehingga pindah-pindah set ya. ya betul. Justru karena kita lupa bayar listrik ya. Mungkin ini sebenarnya ada bunyi tit. Tapi Artinya apa tuh? belum bayar token. Nah, itu dia. Jadi mohon maaf teman-teman kalau misalnya kalian melihat podcast ini remang-remang, ya maklum aja lah. Namanya juga kan semua orang punya budget Betul. pas-pasan. Betul. Oke, jadi ya nikmati aja. Yang pasti kalian menonton ini dalam keadaan muka kami yang gelap, tapi suara kami tidak pernah gelap. Seperti Suara suara rakyat. Oke. Tadi kita bahas tentang gaji ya. betul. Menurut gua ya, gaji itu bukan harus orang pekerja kantoran yang berhak dikatakan dapat gaji. Kenapa tuh? Ya karena kita nggak pakai istilah gaji, kita pakai istilah penghasilan. Jadi setiap Penghasilan. orang yang mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pemikiran, mengeluarkan karya, dan mendapatkan bayaran atas apa yang dikeluarkan itu bisa disebut dengan penghasilan. Oh, jadi kita ngambil kata hasil ya dari ini Hasil. kata penghasilan. Jadi Oke. apapun yang dia lakukan dapat hasil. Oke. Contoh misalnya, tolong dong bantu ini nanti aku kasih rokok surya. Nah, itu bisa penghasilan dibilang bukan? sebenarnya Rokok surya. sebenarnya kagak tahu sih. Maksud gue secara KBB gue nggak tahu itu penghasilan atau enggak. Oke, Tapi ya, oke. ya dia kan dibayar ya. Dia mengeluarkan effort, mengeluarkan Betul. usaha, mengangkat sesuatu sehingga dia dibayar dengan rokok surya tadi. Rokok surya setara Iya. dengan penghasilan. Tapi berarti. yang kita bahas di sini adalah yang dibayar dengan uang. Oke, dibayar uang. Kan karena kita pasti sering dengar orang, misalnya dia, ya gue dulu pernah nyanyi, terus dibayarnya pakai nasi kotak. Ya itu mah, Nah, itu mah makasih itu mah capek. iya, itu mah udah biasa gitu. Berarti kita bahas sekarang yang dibayar dengan uang. Gitu. Oke, betul. Kalau gua pertama kali dapat uang atas apa yang gua hasilin itu makan ciki. Ah, bohong lu. Mana ada masakan sih dapat uang dari mana? Kalau kita beli ciki yang ada hadiahnya duit-duitan? Emang itu bisa dia maksud ke dalam kerja? Enggak juga sih makanya. Ini harus kerja atau bukan nih? Atau kita nemu uang di jalan itu penghasilan? Enggak juga. Kalau nemu uang di jalan itu bukan penghasilan tapi tumbal. Kan karena katanya kan tahu nggak lo yang katanya kalau misalnya Nggak tahu. kita nemu uang Hah? terus diikat pakai karet, Hah? jangan pernah diambil. Walaupun itu 1 juta? Walaupun itu 1 juta, 1.200.000? ambil. Lebih banyak 200 lumayan. Lumayan 200 Buat buat beli. ngisi listrik ini biar gak gelap-gelapan kayak Masa gini. iya set podcast besar remang-remang. Ada ini remang-remang. Tapi kalau gua itu mungkin gua dapat duit pertama. Oke. Ini kita nggak ngitung yang lomba juga ya. Oke, enggak Yang lomba. lomba nggak dihitung. Karena kalau lomba gua pernah dapat duit juga dari lomba juara futsal. Gokil. Kawan Sorry. kita atlet ini. Sorry ya gimana emang faktanya jago gitu ya gimana ya. Udah deh, apa deh penghasilan pertama? Penghasilan pertama itu dari waktu kayaknya ya waktu stand up di kampus. Oke, berarti dulu posisi masih mahasiswa atau alumni? Mahasiswa. Mahasiswa. Masih mahasiswa. Jadi Lalu? diundang untuk stand up di acara BEM kampus. Oke. Terus datang dengan
tanpa ekspektasi apapun. Jadi dulu tuh diundang datang karena yang ngejar exposure aja. Ngejar exposure Bisa. jadi Waktu masih awal-awal balik lah ya. ya balik apa nih Mas? Balik akal. Gak tau lah pokoknya intinya lu ikut stand up. Iya ikut stand up. Juara? Ini bukan lomba. Oh bukan lomba. Diundang. Oh diundang. Diundang ngisi acara BEM. Oh acara BEM. Iya diundang Oke. ngisi acara BEM nampil. Tadinya nggak mikir ya dapat bayar berapa ya gitu. Oke. Tapi ya udah nampil ya karena senang aja gitu diundang. Oh berarti dipercaya buat ngisi acara. Pas nerima amplop ternyata ada uang di dalamnya. Wah berapa tuh? Kecil cuma 100.000 gitu. Tapi di masa itu. Enggak juga kecil juga di masa itu, mau di masa 3 tahun lalu, 10 tahun lalu itu kecil. Kalau boleh tahu mas, itu amplopnya gede atau kecil? Amplopnya gede. Amplopnya gede. Gede. Lagi-lagi kita tertipu ekspektasi. Iya. Amplop gede belum tentu isinya gede. Iya, makanya kan dibilang jangan menilai Buku dari berdebu. tetangganya. Tetangganya. Salah dong. Jangan menilai seseorang dari sampulnya. Karena jangan menilai buku dari sampulnya. Oke. Ya karena kayak kejadian gue tadi kan amplopnya gede, isinya 100. Daus Mini. Waduh. Saya kecil gitu, duit kecil gitu. Untuk para penggemar Daus Mini, Daus Mini, mohon maaf kami tidak berniat untuk mengejek Katanya lu apa? saudara. Kita Daus Mini mania. Woyo. Oke. Ya, mari kita berdoa untuk kesehatan Daus Mini. Amin. Amin. Oke. Oh, ada yang komen nih. Titip salam buat Bang Adul Mancing. Oke, untuk Bang Adul Mancing. Salam. Enggak ada ya? Enggak ada. Oh, ini bukan live ya? Enggak live. Nah itu gue bilang 100.000 tadi ya? 100.000 gitu. Cuman setelah itu kan gue sering diundang lagi untuk ngisi acara jadi MC stand up gitu. Pas gue cek amplopnya tetap segitu nominalnya. Jadi lama-lama gue kayak anjir nih kagak ada kenaikan pisan gitu. Maksudnya orang kan kerja bertahun-tahun di tempat yang sama kan pasti ada kenaikan lah gitu. Lah gue stand up diundang sini sana sini bayarnya segitu aja gitu. Tapi kan lumayan. Iya, makanya setelah itu gue kan diundang lagi. Oh, udah mulai ini nih penyeret nih. Iya, gue pasang harga. Abis itu hilang orangnya yang bikin gue hilang aja. Kata gue emang kagak bisa apa ya pasang harga mahal ya. Bro, orang kampus nyari 100.000 tuh risol berapa yang harus dijual? Ya kan Risol Ya, yang kalau dibawa gitu, pulang kos. lu Dibeli jangan- sendiri. jangan undang gue gitu. Astaga. Ya undang gue tapi jangan stand up gitu. Apa dong? Hah? Yang 100.000 deh. Yang 100.000 Makan ciki. pijat kretek. Waduh. Ya tapi mahal juga capek pijat. Pijat kretek Ya tuh pokoknya jangan harus stand up tuh capek tau bikin materi, Iya, latihan, susah. deg-degannya. Belum lagi beli makanan ciki-cikian waktu nulis materi kan keluar banyak gua. Katanya nulisnya harus di restoran-restoran AC ya? Ya, minimal di Kempinski gua. Kempinski. Makanya bayar 100.000 mah Kempinski kecil. mahal. Cuman setelah gue pasang harga gitu ya ditanya berapa gue kasih harga itu kagak pernah diundang lagi. Mungkin dia kayak apa nih orang? Siapa lu katanya? Sok artis lu. Siapa lu? Artis lu. Pakai harga segitu. Jadi ya rata-rata penghasilan gue itu dari stand up gitu. Oke. Sampai akhirnya sekarang ya penghasilan dari kantor kerja bulanan gitu. Alhamdulillah ya udah Iya. dapat penghasilan tetap. Tetap Udah kecil tapi tetap kecil. Yang pasti kan bukan amplop gede 100.000. Yang isinya Ya, ternyata 100. amplop gede tapi isinya kecil gitu kan. Apa tuh isinya? Ya itu tadi duit itu gue bilang kan amplopnya gede banget tuh. Amplopnya gede banget isinya kecil gitu. Ya. Kalau lu apa penghasilan pertama lu? Mungkin kita nggak bicara soal kuliah ya. Kita lebih biar Kenapa? lagi. Waktu itu kurang lebih SD. Oh, SD. Dulu kan tinggal di kampung nih. Tinggal di pelosok sana lah. Iya. Ibaratnya ada bukit. Nah di antara bukit itu ada lembah. Nah rumah di lembah, di daerah lembah itu. Jadi dulu SD itu kalau lagi pulang sekolah atau Sabtu Minggu itu iseng-iseng sama teman gitu nyari melinjo. Jadi Melinjo. betul biji melinjo. tuh yang kayak gimana ya bentuknya? Maksudnya Yang kalau merah, jadi merah. makan tuh jadi apa biasanya? Gini, jadi untuk para pecinta melinjo, ini ada teman kita yang nggak tahu nih melinjo kayak gimana. Nah, melinjo itu bisa dimanfaatin kulitnya, bijinya, buahnya itu kan warna merah, hijau, kuning.
yang kulitnya itu bisa jadi sayur melinjo yang biasanya pedes. Jadi ujung-ujungnya sayur melinjo, jadi melinjo Nah, lagi gitu. atau Yang sayur asem. Tapi sayur bisa. asam. Iya kan ada melinjonya. Atau Sayur enggak ini? asam ada melinjonya? Ada di warteg daerah Kebon Kacang ada kok. Sayur asam ya sayur asam. Iya kan ada itu topping-topping melinjo. Sama ini deh mungkin yang Bapak tahu. Emping. Emping itu dari biji melinjo yang ditumbuk. Emping, berarti bukan sayur melinjo, sayur emping dong harusnya. Anjir apa sih lu? Enggak intinya. Sumpah gue kagak tahu melinjo gimana. Tahu wujud melinjo enggak? Ya makanya gue tanya karena gue kagak tahu. Jadi melinjo itu sekuku nih, sekuku. Eh, Kecil bijinya gini. Itu tuh kayak dalamnya tuh biji, terus langsung kulit buah. Cuma Oke. bentuknya tuh kecil-kecil segini nih, segini nih. Nih, segini, segini ya, ya. itu namanya kelingking udah tuh. Iya sih. Ini jempol. Eh, Nah, jadi melinjo itu kita nih kan anak-anak kecil nih. ya. Nah, di daerah kampung itu, di RT itu ada orang yang dia pengepul hasil-hasil bumi Oke. gitu. Jadi kami main-main gitu sambil wah, misalnya nih tempat main di situ ada pohon-pohon melinjo. Iya. Nah, pohon melinjo itu dia biasanya ada yang jatuh ke tanah, Mm-mm. ada juga yang kita harus Ambil. Petik. betul. Mungkin pakai tongkat, bahasa Jawanya nyengget. Nyengit, oke. Pakai tongkat terus digalah, diginiin terus jatuh. Ya. Nah, itu kita kumpulin tuh waktu zaman SD tuh, kumpulin lumayan, misalnya sekilo dapat uang lumayan lah 8.000. Eh, Tapi kan anak SD lumayan buat beli ciki. itu di dalam amplop nggak dikasih? Enggak dong. Oh nggak kayak gue beda berarti. Enggak ya? dong. Kita bukan mahasiswa kampus yang jual. Kalian tuh taunya melinjo ini bisa dijual, bisa dijadiin duit itu dari mana? Karena gini, kebanyakan pola-pola di sana kan hasil bumi itu masih ada yang pengepulnya, kayak mungkin umbi-umbian tuh laku di sana. Jadi yang Jualnya langsung ke pasar atau ke orang? enggak ke orang pengepul gitu. Dia kayak tengkulak-tengkulak gitu. Oh. Jadi dia kayak mengumpulkan semua hasil bumi, nanti kita dihitung per kilo. Oh, berarti setara orang-orang penjajah Belanda tuh. Kenapa tuh? Ya karena Belanda tuh kan mana hasil bumi kalian, mana hasil Tapi bumi kan kita ada basis saling kenal, terus transparansi harga. Ah. Oh, kalau dulu nggak? kalau zaman yang dulu kan nggak ada WA, kita nggak tahu dulu gimana iya, story-nya. Oke. Gitu. Ya. Dan setiap berapa lama tuh pengepul itu datang terus minta mana melinjonya? Tetangga. Oh, tetangga. Tetangga, betul. Jadi tetangga itu dia semacam kayak pengepul yang sering ke pasar gitu-gitu. Oh, berarti dia tuh Supplier. nggak datang minta mana melinjonya, Nggak, tapi kalian nggak. yang inisiatif Betul. datang gitu. Oh. Kita jemput bola. Jemput bola. Ya lu nganter, namanya nganter bola, Iya. bukan jemput bola. Oh, Lu iya, ngerti jemput sorry. bola kagak sih? Jemput Sorry. itu namanya nganter bola. Bukan nganter bola lagi, nganter melinjo namanya. Ya nganter lagi-lagi melinjo. dengan kosong. Dia nganter melinjo namanya. Ya intinya dulu pernah ngumpulin jual-jual melinjo gitu, melinjo. Tapi pernah nggak kalau misalnya kita nganter terus lagi nggak butuh melinjo gitu? Selalu butuh. Oh, berarti setiap kapanpun kita antar dia pasti mau beli. Tapi kan musim melinjo nggak setiap bulan ada, Musim Pak. melinjo setiap apa? Biasanya kalau udah mulai hujan-hujan gitu, setelah hujan gitu biasanya mulai itu bertumbuh-tumbuh tuh Kan buah-buahnya. hujan itu bisa hari ini hujan, besok hujan, Ya itu bulan kan depan sekarang kita bicara 15 tahun lalu. hujan. Ya 15 tahun lalu 20 juga hari ini lalu. hujan, besok hujan, lusa Nggak hujan. bisa bro, beda daerah gua. Maksudnya? Hujan cuma di tempat yang ada melinjonya. Lah berarti patokannya bukan musim hujan dong, bulan dong harusnya. Ya intinya, Ah. pokoknya itulah pokoknya lah. Kalau ada musim melinjo tuh ranum gitu, warna-warni hijau merah gitu. Pokoknya Iya maksudnya tiap bulan berapa musim melinjo? gak ingat kan masih kecil. Kita kan cuma main-main doang. Ya bukan? sekarang beda emang. Sekarang nggak pernah lagi nyari melinjo. Udah sukses di sana. Melinjonya udah ditebang kebanyakan. Oh, udah nggak ada. Udah nggak ada. Jadi di sana melinjo langka sekarang. Nggak juga. Tapi Linking kok linking? Linking Park Kok linking pak? langka kan. Waduh. Kan Aduh. jarang di Indonesia ada Linking Park. Oke, teman-teman, gue mau ganti partner podcast nih, orang kosong nih. Aduh. Ya intinya melinjo 8.000, 10.000 tergantung berapa kilo gitu. Iya, gue tanya tadi bulan ini bulan berapa? Nggak tahu. Intinya
Saya ingat waktu kecil itu Ya pokoknya. gini deh. Maksudnya dalam setahun tuh bisa berapa kali? Cuman sekali doang atau beberapa Oh, kali dia kebetulan itu kan ini bahas gaji pertama ya. Maksudnya Ya. penghasilan pertama kan. Ya. Ya itu penghasilan pertama, setelah itu lanjut atau enggak lanjut. Karena capek, Oh berarti lu cuman iseng. ya di dalam 1 tahun itu doang jual melinjo gitu. Habis itu tahun-tahun depannya udah nggak jual Iya, melinjo misalnya lagi. minggu ini ayo nyari melinjo. Oke, gitu. Oh berarti Bukan yang habis itu bosan, udah nggak lagi gitu iya ya? kan masih kecil, mending main aja dah, main bola gitu. Oh. Itu 8.000. Ya mungkin Dapatnya. sekitar itulah. 8.000 tuh di tahun itu mau udah gede. Gede tuh bisa beli apa kan? Apa? Nyicil Supra. Nyicil Supra bisa, beli tutup pentil Supra bisa. Yang warna merah, warna kuning Nyicil Supra bisa. bisa. Beli pentil Supra bisa. Pentil, Mas. Ya kayaknya terlalu jomplang deh. Maksudnya kalau beli nyicil Supra bisa, ya jangan perbandingannya ke nyicil pentil Ya Supra udah deh. dong. Helm KYT bisa. Lebih mahal nyicil Supra goblok. Kosong. Berarti itu penghasilan pertama lu. Ya, dulu dapat uang dari Penghasilan dari jual melinjo melinjo itu. ya. Oh, ada lagi dulu. Waktu masih kecil lagi nih, lebih kecil lagi dulu setiap bahasa Indonesia yang ngerokin apa ya? Yang ngerokin lah. Yang ngerokin. Itu bahasa Indonesia. Dulu setiap ngerokin kakek Heeh. itu pasti dikasih uang. Kayaknya Entah tuh itu bukan penghasilan itu uang jajan tapi lu sih. masih kecil effort, Pak. Ngerokin dulu, kalau nggak ngerokin nggak dapat uang. Iya itu. Tambahan. Itu kan dari keluarga, nggak dihitung. Ya kalau itu dihitung mah, ya Tapi udah kan kita. beda kakak. Hah? Beda kakak kartu keluarga. Itu kan kakek lu. Kecuali Ya, kakek orang kakak gitu. Ronaldo. Misalnya kakek KI gitu, misalnya kakek KI kan udah orang lain tuh kan nggak mungkin lu saudara sama kakek KI kan. Oke. Itu intinya lumayan lah di zaman kecil tuh hasil-hasil alam bisa kita ambil gitu. Oke. Oh. Bahkan daun-daun pisang pun bisa dijual. Ya. Karena buat bungkus bubut, bungkus makanan-makanan gitu. Oh. Berarti dari ya gitu mungut-mungut melinjo gitu ya. Selain dari Bukan mungut. yang jual melinjo. Jual Betul, melinjo. Selain dari jual melinjo apalagi selain yang kayak lu ngejual apa ya, ngejual skill lah gitu bisa dibilang. Skill ya. Oh, dulu kayaknya nggak ada kayaknya Pak, gua Nggak ada ya. kebanyakan dagang gitu. Skillnya dagang kayaknya deh. Tapi kan ya tadi gue bilang nominal gue berapa, lu 100.000, lu rata-rata 8.000 kan. Ya bisa. Yang udah pasti ya kemungkinan besar penghasilan itu kita pakai buat jajan-jajan doang kan. Iya, Beli pokoknya makanan. konsumtif lah, Iya, semua iya. hal yang konsumtif. Ya kalau gue dulu kayak misalnya dikasih duit atau dapat duit yang tadi gue bilang itu paling gue belanjain makanan. Kalau lu gimana? Sama? Kalau kebetulan dulu sih ditabung. Nanti buat kalau berangkat sekolah bisa tuh buat tambahan-tambahan gitu. Ya ujungnya buat jajan sih. Buat Cuma jajan kan juga kan? lebih ya lumayan lah, berangkat sekolah bawa 8.000 gitu, tambahan lumayan. Iya. Tapi kalau penghasilan dari kantor kan pasti nominalnya lebih besar nih. Yang sekarang? Iya. Iya, yang pasti bukan 8.000 sih. Iya, berapa? 80. Ah, 80 juta. 80 juta. Bisa tuh kalau dikumpulin 2 tahun gitu-gitu bisa. Banyak juga itu. Banyak lah. Gua kalau dikumpulin 2 tahun tuh Berapa nih? Butuh tangan gua nih. 10.000. Wah. Mending jual melinjo, Bayar nggak capek. cicilan. Gue ada cicilan. Gua ada cicilan. Gue punya cicilan. Oke. Ini salah satunya kamera yang dipakai ngerekam ini cicil gitu. Oh ya, ini katanya kamera ini bisa merekam yang nggak kelihatan ya, makanya lumayan bagus lah. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga. Nggak bisa juga, Jak. Nggak bisa Ya juga. mending jual melinjo kalau gitu. Iya, makanya gue ntar jual melinjo. Ya udah, mau tanya apa tadi? Itu yang gue bilang, kan nominal gaji sekarang udah pasti lebih Iya. besar dari yang kita dapat dari jual melinjo. Betul. Gua stand up, Iya. jual melinjo yang stand up tuh kan lebih gede lah dari itu. Iya. Penghasilan pertama lu yang nominal lebih besar dari itu lu pakai buat apa dan sesuai nggak dengan ekspektasi lu sebelumnya? Misalnya kan lu pasti punya, ntar kalau kerja gaji pertama buat ini. Tapi pas realisasi itu bener buat itu nggak? Enggak. Oke, lu pakai ekspektasi lu apa, terus realitanya lu pakai buat apa gaji pertama lu? Penghasilan pertama lu yang nilainya besar itu? Oke, kalau dulu kan ekspektasi kalau gaji gede gitu-gitu kan, wah bisa nih cepet-cepet beli laptop lah gitu-gitu. Mungkin dalam 2 bulan 3 bulan misalnya gaji
20 juta gitu kan. Tapi kan ekspektasi segitu, ekspektasi kan wah bisa nih langsung beli laptop, beli elektronik gitu-gitulah. Kan kalau cowok kan rata-rata beli kayak alat-alat elektronik misalnya kayak HP, laptop gitu. Wah, pasti bisa nih. Ternyata realisasinya Konverter. waduh, tahun kapan tuh converter? Kan alat elektronik juga. Terlalu itu Mas, terlalu jadul. Dispenser, Dispenser. blender jus. Mending beli melinjo kalau gitu. Tuh melinjo lagi. Waktu itu kayaknya akhirnya cuma buat bayar kos sama ya karena penghasilan pertama ya waktu itu buat ngasih ke orang tua lah. Oh. Baru sisanya buat kehidupan di Jakarta ini. Berarti buat kebutuhan semua ya? Nggak ada yang khusus buat beli barang gitu ya? Beli barang kayaknya baru bulan selanjutnya deh. Oh, baru bulan selanjutnya. Kan baru pertama kali kan wah lumayan nih, tapi posisi kos belum bayar. Oke. Ya udah nutupin itu dulu. Oh, berarti nggak? Oh, sisa tapi ya buat kebutuhan juga. Buat kebutuhan mungkin saving sedikit lah gitu. Bulan berikutnya baru beli barang. Ya lumayan. Itu adalah barang yang lu pengen dari sebelum lu gajian atau baru kepikiran di saat itu dan butuhnya di saat itu? Kebetulan waktu itu mungkin barang elektronik yang ya lumayan dalam tahun itu ya. Maksudnya emang butuh itu HP dulu. Oh, langsung Beli beli HP. Iya, waktu itu langsung setelah beberapa bulan HP lama juga udah mulai on off-nya, volumenya udah mulai itulah kendor gitu. Tombolnya akhirnya beli HP. Oh. Itu mungkin barang berharga pertama kali sih. Berarti tapi sesuai dengan yang lu pengen ya, ekspektasi lu, oke nanti gajian beli ini gitu ya? Enggak dong, kan ekspektasi awal kan 2 bulan 3 bulan bisa beli Laptop. elektronik atau Oh, gimana. jadinya HP. Realisasinya kan lebih lama dari ekspektasi. Iya. Selain itu ada barang apa lagi yang di awal-awal lu kerja yang aduh ntar beli ini deh gitu, akhirnya kesampaian, atau kebanyakan yang di luar ekspektasi lu yang udah lu harapin gitu pengen beli apa gitu? Kalau dulu sih jujur awal-awal kerja sih kebanyakan sih buat itu Pak, buat pulang kampung. Oh, Dulu kalau barang jarang ya berarti ya jadinya ya? Barang jarang, dulu seringnya tuh Tiket pulang. pulang. Jadi kampung dulu gitu tuh ya? masih PJKA. Apa tuh? Pulang Jumat kembali Ahad. Iya. Ya mungkin ini nggak semua orang melakukan, cuma dulu saya penganut PJKA. Pasti orang-orang Jawa tuh ya. Betul. Karena kalau di Merauke, nggak cuma Jawa bro. kalau di Merauke, Beda dong. gak mungkin kan? Gak mungkin. Ya makanya gue bilang orang Jawa. Iya orang Jawa. Ya gak mungkin orang Merauke dia pulang Jumat. Bisa. Dia pulang Jumat nyampe sana Jumat minggu depan gitu. Mana ada? Jalan kaki. Iya. Emang lu nggak boleh orang jalan kaki ke Merauke? Boleh. Boleh. Boleh tapi naik kapal. Jalan kaki kata gua. Kagak bisa. Kenapa nggak bisa? Bro, laut. Lah, punya tongkat Nabi Musa dia. Nabi siapa? Musa. Abli bet tadi. Gantian deh. Ah. Gimana penghasilan yang dapat dulu? Terus ekspektasi realita sama nggak? Kalau untuk besaran penghasilannya sumpah nih, gua bodoh banget nih. Karena gue nyari-nyari di Google kan. Terus yang gua nggak tahu di Google itu adalah untuk jabatan tertentu gitu. Oke, dan sementara ada staff. Iya, dan gue staff. Gue pikir gue dapat dulu 30. Gue udah ngebayangin di 30 juta gue pakai buat apa? Apa tuh? Ya, Kira-kira? gue udah bayangin beli inilah, beli elektronik lah, beli motor lah. Ternyata pas masuk gue nggak tahu kalau itu ternyata tuh buat jabatan bos-bos lah. Bos-bos saya. Ternyata gue dapet tuh 1/5 dari itu gitu. Ya kurang malah, lebih kecil. Terus anjir padahal gue udah ngelis tuh kayak misalnya motor Harley Davidson. Oke, terus. Nikah di Kapadokia. Oke, beli Jo. Beli melinjo, beli petani melinjo. Beli petani melinjo. Petani gue beli. Ternyata ya kecil banget gitu. Kecil, cuman ya karena gue dulu nggak terlalu banyak kebutuhan, ya maksudnya ngasih ke orang tua juga sedikit gitu. Terus buat bayar kos juga, kosan gue dulu murah. Terus belum beli alat elektronik. Jadi tuh gue ngelis gue pengen beli kayak tumbler Starbucks gitu. Oh. Itu adalah salah satu wishlist yang pengen gue beli, tapi sampai sekarang belum gue beli. Karena menurut gue nggak sebutuh itu. Apa istimewanya tumbler? Ya biasa gengsi aja. Karena kalau misalnya dulu kan belum ada yang kayak sekarang kayak Cork Circle. Iya, Cork Circle, Apalagi, Chronicle.
Chronicle ya? Gak tahu gue. Blok. Mentok di Tupperware sih. Iya itu karena menurut gue ya pakai tumbler-tumbler gitu tempat nongkrong keren. Ya Iya tapi sih. ternyata makin kesini tuh makin banyak tumbler-tumbler yang lebih Hmm. bagus, lebih branded, lebih banyak dipakai orang gitu. Jadinya ya itu adalah wishlist yang gak gue beli sampai Oke, sekarang. Tapi yang akhirnya akhirnya jadi gue beli itu adalah pouch yang oke. tas tenteng gitu. Yang suka buat orang kondangan gitu ya. Ya ya ya. Bapak-bapak gini Ya, pakai yang biasa pouch. bapak-bapak yang pakai tuh. Kenapa seumur itu mikir pouch? Karena gue ngeliat itu dulu keren gitu. Wah. Karena referensi keren gue tuh kayak gitu-gitu tuh, tumbler, Oh, mentok di situ Starbucks, ya, mentok tumbler di situ Starbucks terus pakai pouch Pouch. gitu. Pakai Terus vape. vape enggak. Oh, enggak merokok ya? Enggak. Alhamdulillah. Terus ya itu yang pertama gue beli jadinya itu pouch itu gitu. Pouch. Ya, dan setelah gue pakai ternyata kadang-kadang ada momen dimana kayak norak juga gitu pakai pouch gitu. Tapi gue senang karena berhasil gue beli salah Oke. satu wishlist gue. Keren, Habis keren, itu keren. wishlist gue tuh gue beli sepatu Nike. Naik Tapi dulu air Air Max kalau nggak salah. Max. Tapi kan ternyata makin kesini gue menyadari ini adalah bentuk sepatu yang gue nggak terlalu suka pakainya. Karena bentuknya kayak sepatu running gitu. Padahal Oke. dia sepatu casual lifestyle gitu. Oh. Makanya sekarang gue pakai yang kayak gini-gini nih. Adidas. Wih, gokil. Ya gue suka bentuk-bentuk yang sepatu kayak gini lah. Terus selain itu gue beli apa lagi? Elektronik mungkin elektronik pertama. Elektronik gue baru belinya tahun depan handphone. Oh, Itu handphone. juga sumbangsi dari keluarga. Terima kasih buat Terima kasih untuk keluarga. keluarga Bapak ini yang telah memberikan sumbangsi HP. Iya, oke. Karena katanya lu apa? Saya keluarga namamu siapa? Franz. Oke. Saya keluarga Franz Mania. Bagus. Katanya lu hafal yel-yel keluarga Oh, gua. hafal Coba. dong. Kami ini keluarga Franz Kevin. Bagus. Gitu. Orang goblok. Lagi-lagi podcast kosong, betul. Podcast Itulah kosong. barang-barang gua gitu. Ya. Cukup keren ya. Dia sebagian besar sesuai dengan apa yang gue pengen, sesuai dengan wishlist gua dan penghasilan gue pakai buat beli itu gitu. Tapi kalau dilihat-lihat berarti memang selalu ketipu ya, selalu ketipu ekspektasi ya. Dimulai dari amplop besar isi 100.000, gaji besar salah jabatan. Iya, ya. Ya, Ya itu ya gitulah, emang udah selalu gitulah ya. bukan ketipu sih, emang kita aja yang kurang riset gitu. Emang gua aja nggak riset. Tapi secara barang yang gue beli dari penghasilan Oke. itu ya sesuai yang gue pengen gitu. Sama gue lupa apa ya? Kayaknya baju-baju deh. Oh ya, baju Kayak sih. pengen punya baju Uniqlo, kan dulu kan orang beli baju Uniqlo kayak keren gitu kan. Dagadu. Dagadu Enggak ya. Bilabong. enggak. Gua ya yang ini aja Uniqlo buat pakai-pakai kerja gitu. Wih, kalau udah pakai Uniqlo. Yoi. Keren amat. Ya. Gimana Apalagi ya kalau ya? orang Gua lupa sekarang ya? lagi. Orang sekarang dapat gaji buat apa ya? Buat beli seblak kali ya? Seblak, Kenapa buat beli sebelah? kopi-kopi tuku. Ya enggak juga. Ya itu kebutuhan kok. Konsumtif kan orang sekarang lebih konsumtif, Pak. Karena kan jajanan di mana-mana, kopi-kopi. Ya nggak usah orang sekarang, gue zaman dulu juga konsumtif. Tapi Ya, kan kalau dulu makanan mah variasi pasti. kan nggak sebanyak sekarang, Pak. Variasi dulu kayak kopi gitu kan harus ke toko, Emang seblak saling. seblak nggak dari zaman dulu ada? Tapi kan dulu belum ada GoFood, Udah lah. GrabFood. Lah GoFood tuh dari zaman 2008 2014. belum ada 2008. Zaman jual melinjo. Ya kan? Kan kita kerja bukan 2008 anjir. Iya. Ya paling itu aja sih Oke. pembahasan terkait penghasilan Lagi-lagi gaji pertama. gaji pertama. Untuk teman-teman yang mungkin baru mulai kerja atau baru merintis usaha, jangan lupakan gaji pertamamu adalah mahkota. Untuk orang tua. Wis. Untuk orang tua. Oke, untuk orang tua itu juga utama. Oke. Tapi jangan lupa membahagiakan dirimu sendiri. Jangan. Yang Oh, kedua jangan. zakat. Zakat. Yang zakat. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Aduh, terlalu mainstream, Mas. Mainstream. Oke. Gitu yang aja, ada nomor lagi tiga, tambahan? Memberikan kepada anak yatim. Dan anak piatu. Boleh, bebas. Yatim piatu juga boleh. Boleh. Jangan lupa setiap penghasilanmu itu ada beberapa hak orang lain yang mungkin bisa diberikan. Betul. Itu aja dari kami. Jangan lupa untuk memberikan penghasilan kalian juga untuk kepada kami karena kami
butuh untuk mengisi listrik di tempat ini. Betul, mengisi listrik, dekorasi, pamflet. Dan kalau ada yang ingin menambahkan sponsor bisa kontak manajer kami Di bawah. atas nama Tubagus. Betul. Itu aja dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Laporan Franjul. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Ciao. Anjir 30 menit lagi, Pak.